Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ingat kemarin Guglielmo Marconi menemukan radio. Kita tahu radio ini banyak sekali manfaatnya. Nah, selain radio, banyak sekali penemuan-penemuan baru yang membawa perubahan pada sosial budaya di masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Masyarakat memiliki cara berpikir, bertindak, dan bersikap yang sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial tersebut adalah adanya penemuan baru di masyarakat. Penemuan baru tersebut membawa pengaruh besar terhadap perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Perubahan tersebut terjadi karena penemuan baru tersebut memudahkan kehidupan manusia. Otomatis, manusia akan memilih hal-hal yang lebih mudah daripada yang lebih sulit. Contohnya, sebelum ada listrik, manusia melakukan kegiatan sehari-hari dengan cara sederhana atau tradisional. Setelah listrik ditemukan, manusia dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan lebih mudah dan cepat. Sebelum ada listrik, untuk penerangan manusia masih menggunakan lilin atau lampu teplok. Cahaya lilin atau lampu teplok kurang terang dan sangat terbatas. Setelah listrik ditemukan, manusia menggunakan bola lampu untuk menerangi ruangan. Cahaya bola lampu jauh lebih terang dan dapat menjangkau ke seluruh ruangan. Nah, berkat penemuan listrik pula, banyak kegiatan hidup manusia yang berubah, di antaranya cara memasak, belajar, dan bekerja menjadi jauh lebih mudah dan cepat. Nah, selain listrik, masih banyak contoh penemuan baru yang mengubah kehidupan masyarakat. Misalnya, penemuan baru dalam bidang komunikasi yang dapat menghubungkan antara manusia di berbagai wilayah. Telepon atau smartphone memudahkan manusia dalam berkomunikasi tanpa dibatasi jarak dan waktu. Cara berkomunikasi antara manusia pun mengalami perubahan. Contoh lainnya adalah penemuan baru di bidang transportasi seperti mobil, motor, bus, kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. Penemuan-penemuan tersebut membuat masyarakat dapat berpergian kemana saja dan kapan saja. Banyak perubahan cara hidup dan perilaku manusia dengan kehadiran penemuan baru. Perubahan yang terjadi adalah perubahan cara hidup tradisional ke arah modern. Perubahan ini membuat hidup manusia menjadi lebih mudah, cepat, dan lebih baik. Kita ambil satu contoh pengaruh kemajuan transportasi terhadap perubahan sosial budaya. Lampu dimanfaatkan untuk berbagai hal, salah satunya sebagai bagian dari alat transportasi. Alat transportasi seperti motor, mobil, bus, dan pesawat menggunakan lampu untuk penerangan saat berkendaraan di tempat yang gelap. Transportasi merupakan contoh perubahan sosial di masyarakat. Sejak dulu hingga sekarang, sarana transportasi selalu mengalami perubahan. Zaman dulu, masyarakat menggunakan pedati, rakit, perahu dayung, dan becak sebagai sarana transportasi. Alat-alat transportasi tersebut masih sangat sederhana dan memiliki daya jelajah terbatas, sehingga memerlukan waktu lama untuk menempuh jarak jauh. Seiring perkembangan zaman, perkembangan alat transportasi pun semakin maju. Misalnya mobil, sepeda motor, kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut. Alat transportasi tersebut merupakan alat transportasi yang mampu menempuh jarak jauh dalam waktu yang cepat. Dahulu, alat transportasi hanya membawa manusia dan beberapa barang kecil. Kini, alat transportasi seperti kapal api dan pesawat
khususnya pesawat barang, mampu mengangkut barang berukuran besar dan menempuh jarak jauh dalam waktu yang cepat. Perubahan sosial budaya juga terjadi dalam bidang iptek dan pendidikan. Dahulu, masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan buku, sehingga teknologi pada saat itu masih terbatas. Lama-kelamaan teknologi pun berkembang. Hadirlah radio. Masyarakat memperoleh informasi dan pengetahuan dari radio, dari berbagai siaran radio. Berbagai informasi didengar dari radio atau sampai secara lisan. Seiring kemajuan iptek, hadir pula televisi yang dapat menyampaikan informasi berupa gambar dan suara. Melalui televisi, masyarakat memperoleh informasi lebih lengkap. Misalnya, informasi tentang kemajuan pembangunan di Indonesia. Tayangan berita di televisi menginformasikan kemajuan pembangunan yang dapat dilihat contoh nyatanya, seperti pembangunan jalan, waduk, sekolah, dan rumah sakit. Nah, selain informasi dan berita, banyak acara kebudayaan ditayangkan di televisi. Hal itu membuat masyarakat lebih mengenal keragaman budaya Indonesia. Masyarakat juga memperoleh informasi dari acara talk show yang membahas berbagai informasi penting. Kini, masyarakat memperoleh lebih banyak informasi dan ilmu pengetahuan. Kehadiran televisi membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Namun demikian, tayangan di televisi harus disikapi secara bijaksana. Kita harus bisa memilih tayangan-tayangan yang sesuai dengan usia kita. Selain itu, waktu menonton televisi harus kita perhatikan agar tidak mengganggu waktu belajar kita. Baru-baru ini, pengaruh komputer dalam bidang pendidikan sangat besar. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menghitung atau mengolah data serta memutar film dan musik. Selain itu, juga dapat menjadi alat komunikasi melalui surat elektronik dan media sosial. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Penemuan Babbage tersebut menjadi cikal bakal kemajuan komputer saat ini. Babbage menemukan mesin penghitung yang menjadi salah satu penemuan paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer, yaitu kalkulator otomatis. Penemuan Babbage membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat hingga ia dijuluki sebagai bapak komputer. Contoh perubahan tersebut yaitu masyarakat lebih mudah dalam mengirim pesan melalui surat elektronik atau surel atau email. Surel dikirim melalui jaringan internet yang terpasang pada komputer. Pada saat ini, kegiatan jual beli juga dapat dilakukan melalui komputer. Bahkan belajar seperti kalian juga melalui jaringan komputer. Jaringan internet yang kalian manfaatkan dalam daring. Bahkan masyarakat dapat membeli barang yang diinginkan tanpa harus datang langsung ke pasar. Kalian juga dapat belajar di rumah tanpa harus pergi ke sekolah. Kegunaan lain komputer adalah dapat menyimpan data dalam jumlah besar. Data tersebut dapat berbentuk dokumen, foto, audio, dan video. Seperti apa yang kita rasakan, komputer juga membawa perubahan dalam bidang pendidikan. Dahulu, pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui kegiatan belajar di dalam kelas dengan sarana yang terbatas. Siswa hanya memperoleh ilmu pengetahuan dari buku, media massa, radio, dan televisi. Namun, saat ini sebagian besar sekolah sudah memiliki sarana yang modern. Misalnya, adanya laboratorium komputer dengan jaringan internet yang memadai.
Adanya komputer di sekolah mampu membantu siswa mencari dan memperdalam pengetahuannya melalui komputer. Keberadaan komputer dan internet telah memudahkan dan menunjang pembelajaran di sekolah. Kemajuan teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan seperti apa yang kita rasakan saat ini. Baik, kita lanjutkan peranan teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Nah, teknologi mempunyai peranan penting dalam perubahan masyarakat. Kemajuan teknologi membawa perubahan pada berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah perubahan dalam bidang ekonomi. Nah, saat ini kegiatan ekonomi yaitu produksi dan distribusi juga konsumsi sudah menggunakan teknologi yang maju. Penggunaan teknologi memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi sehingga kebutuhan dapat terpenuhi dengan cepat. Peran teknologi dalam perubahan masyarakat dapat mempengaruhi kegiatan produksi dan distribusi. Sebelum adanya teknologi, masyarakat melakukan kegiatan produksi secara tradisional. Petani memanfaatkan tenaga kerbau atau menggunakan cangkul untuk membajak sawah. Setelah panen, padi ditumbuk menggunakan alu dan lesung. Kegiatan ini membutuhkan tenaga yang lebih besar dan waktu yang lama, sehingga pemenuhan kebutuhan memerlukan waktu yang lama. Saat ini, sebagian besar petani sudah menggunakan teknologi dalam bertani. Petani menggunakan traktor untuk menggarap sawah. Mereka juga menggunakan mesin penggilingan untuk mengolah padi menjadi beras. Teknologi tersebut memudahkan kegiatan produksi padi. Pekerjaan petani pun menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Teknologi mengubah cara yang selama ini dilakukan oleh para petani. Sebelumnya, proses produksi, masa tanam, menggarap sawah, mengolah lahan memerlukan waktu yang lama. Tetapi setelah ada teknologi, budaya kerjasama dan musyawarah yang justru mulai hilang. Meskipun hasil dari pertanian dapat dilakukan dengan cepat. Dulunya sebelum ada teknologi, para petani biasa bekerja sama dalam mengolah lahan pertanian, bekerja sama dengan masyarakat yang ada di sekitar. Tetapi setelah ada teknologi, maka semua dapat mengerjakannya dengan mudah dan tidak memerlukan banyak orang untuk mengolah lahan. Kemajuan teknologi juga berperan besar dalam kegiatan distribusi atau penyebaran hasil produksi. Salah satunya adalah berkat kemajuan teknologi transportasi. Kegiatan produksi seperti pertanian dan industri biasanya berada di luar perkotaan. Jadi, hasilnya pun sering hanya dapat dinikmati oleh warga sekitarnya. Nah, warga di wilayah lain membutuhkan waktu yang lama untuk dapat menikmati hasil produksi tersebut. Hal ini disebabkan pengangkutan hasil produksi masih terbatas, hanya menggunakan alat transportasi sederhana seperti pedati, becak, atau sepeda. Keadaan ini menyebabkan barang menjadi langka, sehingga mahal. Kemudian kebutuhan masyarakat tidak semuanya dapat terpenuhi. Nah, setelah sarana transportasi berkembang pesat, para produsen dapat menyalurkan hasil produksi ke berbagai wilayah. Mereka memanfaatkan kemajuan sarana transportasi seperti mobil, bak terbuka untuk mengangkut hasil produksi seperti sayur, buah, padi, jagung, dan hasil panen yang lain. Hasil produksi tersebut disalurkan ke pasar-pasar sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Selain kebutuhan warga dalam negeri, kemajuan sarana transportasi juga berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat luar negeri. Hasil produksi dalam jumlah besar yang didistribusikan ke luar negeri menggunakan kapal.
Kapal besar dapat mengangkut barang seberat ratusan ton serta menempuh jarak yang jauh. Nah, kemudahan proses distribusi membuat masyarakat ini dapat memperoleh kebutuhan dengan mudah. Akibatnya, perilaku konsumtif pun meningkat. Perilaku konsumtif itu misalnya seperti suka membeli barang-barang, baik itu yang bermanfaat maupun tidak, kemauannya ingin beli saja, seperti itu ya. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.